Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam program Getsemani Bertumbuh. Apa kabar saudara terkasih dalam Tuhan? Bisa percaya semua kita dalam keadaan baik, amin. Walaupun hari ini kita mungkin dalam keadaan sakit, doa saya kepada kita semuanya agar kita mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan kita. Saudara kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita belajar dari satu tokoh yang bernama Daniel, saudara kasih Tuhan. Kita mungkin sudah sering mendengarkan kisah ini, saudara. Saudara kasih Tuhan, Daniel adalah salah satu orang yang mendapat diangkut pada saat Nebukadnezar datang ke Yerusalem, mengepung kota Yerusalem, dan termasuk Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babel, saudara kasih Tuhan. Mereka salah satunya masuk di sana. Dan saudara kasih Tuhan, tentu kita harus tahu kenapa orang Israel selalu bisa dijajah seperti sekarang ini, saudara kasih Tuhan. Ini karena mereka tidak taat terhadap Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, seringkali apabila orang Israel tidak taat kepada Tuhan, apabila mereka tidak lagi mengikuti titah Tuhan, tidak lagi dekat dengan Tuhan, tidak lagi mereka memiliki ketaatan terhadap perintah, terhadap Taurat, dan mereka sudah tergoda terhadap Allah-Allah sekitar mereka, ilah-ilah sekitar mereka, dan mereka juga mulai berkawin campur, maka hukuman yang diberikan oleh Tuhan adalah pembuangan, bahkan penindasan melalui bangsa-bangsa sekitarnya. Dan kalau kita baca pasal-pasal atau kitab-kitab, pada saat mereka dihukum, tujuannya adalah supaya mereka bertobat. Maka pada saat mereka berseru kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan di dalam pembuangan itu, maka Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka. Bahkan waktu kalau kita melihat di hakim-hakim ada seperti Gideon, Deborah, ya. Nah, itu adalah cara Tuhan untuk membebaskan umatnya dari hukuman, sehingga pada saat mereka dihukum itu mereka bisa bertobat dan kembali menyembah Yahweh, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dan di dalam pengepungan ini, yaitu Nebukadnezar ke Yerusalem, ada seorang Daniel dan juga ikut teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego ikut di sana, dan itu di bawah pemerintahan pada masa itu di Yehuda, ya, yaitu bernama dengan Yehoyakim, yaitu Raja Yehoyakim di Yehuda. Dan jadi pada masa pemerintahan itu Raja Babel yaitu Nebukadnezar menyerang Yerusalem, mengepung Yerusalem, dan termasuklah Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego ikut dalam pembuangan itu. Nah, dalam hal ini saudara kasih Tuhan, Raja memerintahkan supaya memilih juga di antara buangan ini orang-orang keturunan bangsawan, ya, dari keturunan bangsawan. Dan terpilihlah salah satunya yang berperawakan baik, tidak bercerai, berperawakan baik. Itu ada di Daniel 1 ayat 4, ya, yang masih muda, tidak bercela, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat dan pengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana, ya. Jadi juga saudara kasih Tuhan, luar biasa nih Daniel, dia sudah cakap, berpendalikan, berpunya hikmat, dan juga berperawakan baik, ya, supaya dipilih untuk dipekerjakan dalam kerajaan pada masa itu. Nah, saudara kasih Tuhan, di sini menarik, saudara. Daniel ini sudah baik, sudah berperawakan bagus, dan dia juga orang yang taat kepada Tuhan, saudara. Itu ada di Daniel 1 ayat 8. Dia adalah orang yang mengerti, memahami, dan punya pemahaman
dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, mengasihi Yahweh. Itu ada di ayat 8. Karena dia mengasihi Tuhan, memang pada masa itu orang Israel tidak boleh sembarangan ya bergaul pun tidak mereka dengan orang-orang yang bukan sejaman mereka, bahkan apalagi memakan makanannya, dan dianggap itu merupakan suatu kenajisan. Maka dia berketetapan untuk tidak ikut dalam makanan raja dan makanan di istana pada masa itu. Dan dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Luar biasa saudara, kasih Tuhan. Udah ganteng, punya hikmat, tetapi juga dia adalah yang mengasihi Tuhan. Dan itu dilakukannya dengan tidak mau menajiskan dirinya di tengah-tengah keadaan yang hingar-bingar pada masa itu. Ini merupakan hal yang resiko, saudara. Kenapa? Karena kalau dia tidak mau memakan makanan dari raja, ada satu hukuman nanti, mungkin bisa dihukum, tetapi dia tidak takut dengan keadaan itu. Dia tidak takut dengan hukuman-hukuman yang akan diberikan. Kenapa? Karena dia sudah berketetapan untuk melakukan taat kepada perintah Tuhan, ya saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dengan ini maka Tuhan mengaruniakan kasih sayangnya yang lebih lagi kepada Tuhan, kepada Daniel, saudara. Dan dengan ini saudara kasih Tuhan, dia di pasal selanjutnya, di pasal 6, dia diangkat menjadi pejabat, saudara kasih Tuhan, pejabat tinggi. Dan karena Daniel ini orang yang punya roh hikmat baik ya, mungkin karena baik, tapi tulisannya di Alkitab kita dikatakan bahwa Daniel itu memiliki roh yang luar biasa, dan raja untuk menempatkan dia untuk di seluruh kerajaannya. Jadi beberapa teman-teman ini cemburu, saudara. Biasalah ya, kalau ada orang-orang di sekitar kita lebih maju dari kita, ya itu biasa, cemburu pasti. Wah, pasti ada orang-orang yang tidak suka dan yang ingin mengambil kesempatan mencari-cari celah kita supaya kita dijatuhkan. Itu biasa. Saudara yang kerja-kerja di kantor, mungkin juga saudara pasti mengalami hal yang demikian. Dan Daniel juga mengalami itu. Sehingga teman-temannya ini yang diangkat ini sebagai pejabat tinggi di kerajaan itu mencari celahnya. Tidak ada celah yang bisa ditangkap. Kecuali apa? Kecuali Daniel beribadah kepada Allah. Memang saudara kasih Tuhan, orang-orang pada masa itu gak boleh beribadah kepada Allah, harus menyembah kepada raja. Nah dengan ini saudara kasih Tuhan, akhirnya Daniel mendapatkan hukuman dan dia harus dilemparkan ke gua singa, saudara kasih. Karena kasih Tuhan menarik. Di tengah-tengah keadaan yang hingar-bingar, dia tidak gampang tergoda untuk menikmati terjerumus di sana. Ya. Saudara, banyak di antara kita, kalau kita sudah dalam keramaian, dalam hingar-bingar dunia ini, kemewahan, kesuksesan, nah, ya kan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap berketetapan bahwa kita ini mempunyai iman, tidak mau menajiskan diri kita, atau ikut? Tapi kebanyakan ikut ya. Banyakan ikut kan? Bila dengan Daniel tetap berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Selanjutnya saudara kasih Tuhan, Daniel juga saudara memiliki hal yang luar biasa. Walaupun dia di dalam keadaan kesuksesan, sudah di dalam topnya lah ya, suksesan topnya, dia sebagai pejabat tinggi, saudara. Lihat di pasal 6 ini, di ayat 3, di mana 30 diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satunya. Saudara lihat dalam kerajaan ini, dalam kesuksesannya dia tidak lupa beribadah kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan bahkan 3 kali sehari, saudara. Dia tidak menjadi
lupa akan siapa yang menciptakan. Harusnya banyak orang gitu, saudara. Kalau udah sukses, sudah tinggi jabatannya, udah bagus, ya, udah diberikan pekerjaan yang bagus, lupa sama Tuhan, lupa sama siapa yang menciptakan dia. Bahkan beribadah, kalau tanya, nggak ibadah hari ini bro, aduh lagi sibuk nih, ya kan? Hari ini nggak ibadah bro, aduh kerjaan kantor banyak nih. Kalau nggak hari ini nggak ikut ibadah, nantilah minggu depan aja ya. Kalau ibadah nggak ada lagi. Karena sama Tuhan, banyak orang yang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Tapi Daniel tidak. Dia tetap ketetapan menyembah Yahweh, menyembah Allahnya, walaupun di dalam keadaan sukses. Dan yang menjadi menarik lagi, saudara, dia tidak takut akan resiko, dia tahu resikonya kalau dia tetap menyembah Tuhan, beribadah, dan itu menjadi celah bagi dia, sehingga teman-teman sekutunya yang 3 orang tadi yang cemburu terhadap dirinya membawa perkara ini kepada raja, dan akhirnya Daniel diberikan hukuman, dimasukkan ke gua singa. Ya kan? Secara kesimpulan, Daniel tidak takut akan hal itu. Kenapa? Karena dia telah mengenal Allahnya. Dia tahu siapa yang memberikan hidup. Dia tahu bagaimana nenek moyangnya dulu ditolong oleh Tuhan. Dia tahu bahwa dunia ini ada penguasanya, yaitu Yahweh. Maka saudara kesimpulan, dia tidak takut. Bahkan kata-kata yang paling bagus adalah kalau Tuhan menolong. Kalaupun Tuhan tidak menolong, karena kasih Tuhan, banyak kita dalam keadaan masalah, dalam keadaan pergumulan, banyak kita meninggalkan Tuhan kita. Kecewa karena mungkin diputuskan pacar, karena mungkin kehilangan yang lainnya. Kita kecewa malah sama Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Tapi Daniel tidak. Walaupun dia harus dilemparkan ke gua singa, dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Demikian juga dengan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun ke perapian sekalipun, mereka tetap berketapan untuk menyembah Tuhan, tidak takut. Saudara, Daniel merupakan contoh teladan bagi kita, bagaimana mengikut Tuhan, setia di hadapan Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau hari ini kita dalam keadaan ini, mari kita bertobat, mari kita sungguh-sungguh kembali. Daniel ini mengingatkan kita kembali, kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kalau kita mungkin sudah jauh dari keadaan kita, kalau mungkin kita hari ini tidak lagi mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena keadaan kita yang sibuk. Daniel dalam keadaan pejabatannya tinggi pun tetap masih ingat beribadah kepada Tuhan, dan tidak takut akan apa yang akan menghadapi dia. Tuhan berkati kita semua, saudara kasih Tuhan. Sampai bertemu lagi kembali di Getsemani Bertumbuh setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Shalom saudara kasih Tuhan, salam sehat buat kita semuanya. Amin.